Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuliah kita yang kedua ini, kita memperkenalkan skalar dan vektor. Yang membedakan skalar dan vektor. Skalar em, skalar ini memiliki angka, memiliki magnitude, ya. Eh, Misalnya apa ya? MLT. M itu mass, massa, L panjang, dan time itu waktu. Satuan massa misalkan kilogram, length meter, dan time waktu. Vector atau vektor dia bukan hanya memiliki magnitude, punya besar angka, tetapi dia juga punya arah. Ya, barangkali kita bisa lihat ini, pada gambar ini di sini, bahwa uh, vektor, katakanlah ini vektor P, magnitudenya ada 4, ya, 4 Newton katakan. Jadi vektor P, karena kita nggak bisa tebalkan. Kalau vektor kita tulis, katakan ada tanda panah di atasnya, itu besarnya eh, penggalannya ini satu, dua, tiga, 4. Jadi ini 4. Apakah itu 4 kilonewton, 4 Newton ya? Ya katakanlah ini 4 kilo Newton. N itu singkatan dari Newton. Nah, arahnya kemana? Arahnya kita bisa lihat arah panah, sense. Ya, jadi dia dia punya arah arah yang ditunjukkan oleh panah ini. Nah, tentu referensinya bisa dari sumbu X, katakanlah ini X, kemudian ini katakan ini eh, sumbu Y. Jadi X, Y. Nah, vektor P yang besarnya A, di mana A sama dengan 4 kilonewton, itu membentuk sudut 20 derajat, ya, CCW dari sumbu X. Jadi ada istilahnya CW, ada CCW. CW itu apa? Clockwise, ya, searah jarum jam. Dan CCW or CCW ini opposite, ya, kebalikan dari huruf apa, gerak gerak jam, jarum jam. Jadi arahnya itu ke sini, sini, ya, CCW. Nah, jadi itu yang kita harus lihat di dua elemen yang kita harus tahu. Ini elemen ini sangat penting, skalar dan vektor. Nah, apakah vektor itu cuma gaya? Tentu tidak, ya. Jadi ada contohnya, vektor yang lain, ya, misalnya momen, ya. Momen juga ada arah. Jadi kalau arahnya begini, tadi apa? CW, kalau begini CCW. Ini momennya. Nah, jadi kalau satuan momen itu yang kita udah tahu adalah gaya kali jarak, berarti Newton meter, ya, Newton meter. Newton meter itu joule, ya kan? Ini nggak cukup hanya katakanlah misal, ya,
100 Newton meter saja tidak cukup. Jadi kita harus berikan satu elemen, satu penjelasan apakah dia CW atau CCW. Nah, itu tentang skalar dan vektor. Nah, kalau dalam operasi vektor, sebuah vektor katakan ada vektor A seperti ini, kalau dia dikalikan dengan satu angka, ya dikalikan 2A, ya, kalau sama-sama positif maka ada dua penggalan di sini, ya 2A karena A-nya satu penggalan, 2A dua penggalan. Kemudian kalau dikalikan dengan -1 maka arahnya berbalik, minus A jadinya. Jadi arahnya yang tadinya ke atas, ya ke sana, sekarang jadi berbalik. Kalau dikalikan berapapun ya, 0,5, 0,6, 0,7, itu begitu. Tapi kalau begitu dikalikan dengan tanda minus, maka arahnya menjadi berbalik. So, multiplying by a negative scalar will also change the directional sense of the vector. Ini yang kita harus lihat pada gambar dua-dua ini. Nah, kalau penjumlahan, kalau ada dua vektor A, satu lagi vektor B, di mana aja? Jadi kalau vektor A-nya ada di sini, ini A, ya, vektor B-nya katakan ada di sini, ini vektor B, ini A tadi, maka menjumlahkannya kita letakkan A ini, B ini, kita letakkan B ini, sorry. Nah, B ini ke A. Itu. Lalu menggunakan, satu menggunakan parallelogram theorem, satu lagi menggunakan triangle. Jadi triangle rule dan parallelogram rule. Nah, jadi kalau kita ingin menggunakan parallelogram rule seperti pada gambar ini, ya pada gambar A, B dan C, ini adalah parallelogram. Atau kita kembali ke sini. Nah, maka vektor B ini, ya kita buat sejajar, vektor A demikian juga ketemu di sini, lalu kita tarik sini ke sini. Nah, itulah dia resultan, vektor resultan, ya, yang dari B membentuk sudut, katakan ini sudut theta. Nah, seperti itu, seperti kita lihat di sini. Contoh sama ya, jadi kalau sini ada A dengan arah seperti gambar, ada B dengan arah seperti gambar, lalu kita gabungkan seperti ini, kita gabungkan ya, ketemu di titik P, kita hubungkan ke sini, inilah dia R atau resultan gaya. Jadi resultan gaya itu adalah vektor E sama dengan vektor A tambah vektor B. Jadi ini penjumlahan vektor. Nanti kita lihat, kalau dua vektor dijumlahkan, maka di sini berlaku hukum komutatif. R, ya, gaya resultan sama dengan A plus B, vektor A plus B sama dengan vektor B plus A. Nah, jadi sama aja. Jadi apakah A, A plus B atau B plus A, ya itu hasilnya sama. Nah, yang kedua tadi kita katakan menggunakan triangle rule. Menggunakan triangle rule, maka masing-masing gaya kita ingin letakkan, katakan ini B. Ya, jadi tadi ini saya coba gambarkan lagi. Apabila A di sini, B-nya ada di sini, A ini B.
Maka saya pindahkan B, sorry, saya pindahkan B ini ke ujung A di sini. Nah, titik temunya itu, ya, titik temunya itu disebut dengan, saya kasih warna lain. Nah, ini dia. Inilah dia, R, R yang ini. Nah, kalau kita buat hukum komutatif berlaku, B kurang A, jadi sama aja, R sama dengan B kurang A. Jadi dibalik, Jadi kita gambarkan B-nya, lalu A-nya kita pindahkan ke sini, maka kita dapatkan resultan R yang sama besarnya. Nah, kalau perjumlahannya A dan B itu koliner itu bagaimana? Tinggal menambahkan ke ujungnya. Jadi kalau ini A, kemudian ini B, vektor B, ya, maka A plus B tinggal kita memindahkan ini ke sini. Nah, jadi semuanya ini, ya, semuanya ini panjang dari sini ke sini sampai sini ke sini, inilah dia, ya, vektor R yang, jadi ini penjumlahan. Eh, Bagaimana dengan pengurangan? Pengurangan juga juga sama, ya. Jadi kalau ada A, ini vektor B, maka A minus B, ya, kita tuliskan A ke sini. B yang seharusnya ke sini, karena minus B kita tulis ke sini. Jadi dengan cara jajaran genjang, ya, kita dapatkan inilah dia resultan gaya R prime, ya. Atau sebaliknya kita juga bisa tulis seperti ini. Kita lihat harga resultannya, ya, sama, ya. Nah, di lapangan tentu ini banyak kasus. Jadi misalnya kita bisa lihat di sini, kita bisa lihat sebuah direct, di sini ada kait, ya, ada hook. Kemudian ini ada rantai. Rantai ini untuk mengikat barang sesuatu. Kemudian tentu akan bekerja gaya-gaya pada titik ini. Gaya-gaya pada titik ini kita buat, yang pertama adalah pada rantai. Katakanlah ini rantai A, ini rantai B. Pada rantai A ini bekerja gaya, katakan F1. Pada rantai B bekerja gaya F2. Maka dengan cara paralelogram kita bisa mendapatkan FR atau gaya resultan. Nah, ini menarik, ya, kalau kita inginkan gaya resultannya, ya, supaya ini tidak eh, tetap dipertahankan seimbang, ya, segaris antara rantai ini dan gaya resultan yang terjadi, maka lihat kita bisa atur eh, besar, apa namanya, sudut, ya, sudut dari rantai itu, ya. Nah, jadi kita bisa, eh, coba kalau rantai rantai ini tidak seperti ini, F2-nya segini, maka tentu ini tidak akan ketemu, ya, tidak akan ketemu. Kenapa? Karena kalau ini kita jumlahkan,
eh, ini sama-sama merah ya, kita jumlahkan ke sini sejajar, ya. Maka gaya resultannya ke sana, ya. Jadi di lapangan itu bagaimana supaya kita mengatur sudut rantai kedua rantai ini agar gaya resultan ya segaris dengan rantai ini. Oke, jadi ini aplikatif. Jadi coba kita lihat misalnya lagi kita mengikat eh, suatu ya. Ini katakan di dinding, diberikan gaya F1, diberikan gaya F2 seperti ini. Resultannya kemana? Ya, sama seperti tadi F1, F2 dengan sistem paralelogram kita gambarkan, maka inilah dia Fr-nya. Kalau kita mau pakai sistem segitiga ya sama aja. Ya, jadi cukup jelas. Ini aplikasi pada apa namanya pengikatan katakan di sini drum ya, drum yang beratnya tentu ini katakan di sini ada center of gravity. Hmm, katakan bisa di sini tentu ada berat W sama dengan M kali G. Nah, itulah yang sama dengan resultan gaya ini. Jadi bagaimana mengatur eh, ini kemiringan ini agar resultannya betul-betul di tengah. Kalau tidak nanti ini akan goyang ya, akan miring, tidak seimbang. Nah, terkadang kita tarik dengan satu ini di lapangan juga nih ya. Nih. Jadi katakan ini satu mekanisme pasang bolnya di sini, lalu ini ditarik. Nah, dengan gaya F. Jadi gaya F di sini adalah gaya resultannya. Maka berapa besar yang bekerja pada sumbu U dan sumbu V? Nah, ini kita tinggal nah, kenapa U-nya begini ya? Karena mengikut ini aja, mengikut ini. Jadi, nah ini V, ini U. Nah, ke U kita resolve ini dan ke V ya besarnya ini. Jadi ada FV, ada FU. Inilah sebesar ini kira-kira. Kalau kita ingin buat dengan cara segitiga, tentu juga bisa. Nah, kalau gayanya banyak, ya, jadi ada F1, ada F2, ada F3, itu gimana caranya? Kita selesaikan per bidang. Jadi mula-mula bidang F1 dan F2. Ini dengan syarat semua ini satu bidang ya. Jadi tidak ada tiga dimensi di sini. Jadi ini bidang ortogonal ya. Jadi eh, bidangnya dua dimensi gitu ya. Jadi F1, F2. Pertama kita dapatkan resultan F1, F2. Katakanlah ini eh, FR aksen misalnya. Maka sekarang kita lihat antara resultan ini dan gaya F3. Ya, dengan cara paralelogram kita buat lagi, dapatlah inilah gaya resultan FR total. Nah, ada berapapun gaya, eh, tapi dengan syarat nanti dia ya kita buat dia bertemu dalam satu titik itu ya. Nah, lalu kita uraikan, ini bisa kita kerjakan. Ini misalnya contoh eh, pada kait ya. Pada kait ini biasanya untuk ikat tenda ya atau apapun lah ya. Di sini ada hooknya, ada tiga rantai di sini.
Nah, jadi kita bisa melakukan dengan menggunakan pendekatan eh, vektor, vektor eh, gaya, ya, force vector. Nah, sampai kita pada kesimpulan, skalar, kita tahu tadi dia punya angka, punya besar, eh, bisa positif, bisa negatif. Kemudian vektor bukan hanya kuantiti, punya besarnya, magnitude-nya, ya, tapi juga arah. Dia arahnya sekian derajat dan arah gayanya itu dari tanda panah kita lihat. Jadi ada 3 syarat yang harus ada pada satu vektor. Kemudian apa namanya operasional vektor kita harus belajar lagi tambah, kurang, kali, bagi. Itu dia yang poin ketiga itu. Tadi sudah dijelaskan, saya tidak ulang lagi. Nah, kemudian hal khusus if the vectors are collinear, jadi dia segaris, the resultant is formed by an algebraic or scalar addition. Nah, jadi kalau dia collinear, maka ini bentuknya adalah penjumlahan skalar, ya, atau berlaku di sini penjumlahan secara aljabar. Nah, contoh yang barangkali kita bisa kerjakan nanti ada di sini. Tapi sebelumnya kita ingin memperkenalkan eh, cosine law, cosine law dan sine law. Ini terus akan dipakai ketika kita mengerjakan force vector. Nah, jadi kalau ada katakanlah sebuah gaya F, ya seperti ini sebuah gaya F, maka terhadap sumbu U, maka kita sebut FU, terhadap sumbu V, ini kita sebut FV. Jadi artinya di sini kalau kita tahu arah FV duluan atau FU duluan, kita bisa cari gaya resultan. Tetapi kadang-kadang kita inginkan F itu arahnya tertentu, misalnya arahnya sekian derajat gitu kan. Nah, arahnya kemana gitu. Nah, maka kita bisa menggunakan eh, cosine dan sine law di sini. Gimana caranya? Eh, kita bisa lihat kalau ada ingat tadi ya bahwa dalam penyelesaian vektor, ya, ada vektor A, ada vektor B, ya, contohnya ada vektor A. Oke. Kemudian ada vektor B. Oke. Kalau secara trigonometri kita tinggal ini A, ini kita pindahkan B ke sini, maka kita dapatkan penjumlahan ini adalah C. Ya. Nah, sekarang kita tinggal tulis di depan C itu namanya sudut C, depan A ini sudut A, depan B ini sudut depan, sorry, eh, ini sisi A, ini sisi B tadi ya. Nah, ini C. Di depan B ini sudut B. Nah, seperti yang ada di sini. Maka ini berlaku cosine law. Kalau kita ingin tahu berapa panjang C, ya, eh, panjang C skalarnya ya, itu akar A kuadrat tambah B kuadrat kurang 2AB cos C, karena yang kita cari C. Kalau kita cari B tinggal ganti dengan, kalau kita cari B berarti A dengan C ya, A dengan C. Sama, akar A kuadrat tambah C kuadrat kurang 2AC cos B. Seperti itu.
Kemudian hukum sinusnya A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Jadi eh, sisi sisi dibagi dengan sudutnya, kemudian sisi dibagi dengan sudut di depannya, sisi dibagi dengan sudut di depannya itu sama, ya, harganya sama pembagian. Itulah dia eh, apa namanya bab 21 tentang force force factor. Nah, barangkali menarik kalau kita ingin lihat contoh soal 21 ini, sama kita lihat contoh 21. Jadi ada hook, hook ini diikat oleh baut, kemudian ditanam ke sini ya. Ini baut tanam namanya, kemudian dicor. Nah, di sini untuk apa? Untuk mengikat, ya katakanlah ini akan diikat ke suatu benda di sana. Ini akan diikat ke suatu benda di sana. Nah, ini udah tertentu F1 100 Newton. Jadi artinya besarnya beban pada tali atau puli, no, pada uh, pada rope ya, pada rope, pada rantai, whatever, uh, itu 100 Newton. Kemudian F2 150 Newton ya. Tapi sudutnya yang satu 15 derajat, satu 10 derajat dari sumbu tegak, dan ini 15 derajat DCW dari sumbu datar. Jadi pertanyaannya, determine the magnitude and direction of the resultant force. Yuk kita pahami dulu apa itu magnitude. Nah, magnitude tadi berarti kan harga skalarnya. Direction, sudutnya ini ya, sudut dan sense-nya itu kemana? Arah panah itu kemana? Ya. Dari apa? Dari resultan gaya. Nah, tadi kalau kalau tadi kita mau cepat ya, resultan gaya secara paralelogram tinggal gini, ini dia. Dapat, inilah resultan, ya kan? Tapi berapa besarnya dan berapa sudutnya? Di sini kita harus coba dulu uraikan, eh, coba dulu kita dapatkan eh, sudutnya itu. Sudut apa yang kita butuhkan? Kalau dia cosine law tadi, lihatnya, ini A, ini B, ini C. Sudut ini C, sudut ini B, sudut ini A. Kan? Jadi kalau kita ingin cari C tadi, C sama dengan akar A kuadrat kurang B kuadrat, ya, tambah B kuadrat kurang 2 AB cos C. Ya, karena C yang kita ingin cari. Jadi kalau kita ingin cari FR, itulah C, maka kita perlu tahu berapa besar sudut ya ini. Nih, berapa besar sudut ini? Nah, ini. Nah, jadi bagaimana cara menghitung sudut ini? Ya, karena kita udah tahu bahwa total semua kan 90 derajat. Ya kan? Nah, ini kemari itu 90 derajat. Nah, yang sudah ada 15 tambah 10, 25. Berarti sisanya 65. Nah, sisa 65 ini sisa 65, ini kan berhadapan dia, sama 65. 65 tambah 65 berapa? 130. Jadi, kalau demikian, total adalah total ini plus ini plus ini plus ini 360 derajat kan? Nah, kurang 65 kurang 65 atau 2 kali 65, sudutnya ada 2 bagi 2 jadi 115. Sehingga dengan demikian kita bisa langsung hitung
FB ini dengan menggunakan rumus tadi, karena ini yang kita cari, sudutnya 115 dapat 213 Newton. Jadi walaupun ke sini 100, ke sini 150, tapi resultan yang terjadi pada sudut ini ya itu besarnya cukup besar, ya, 213 Newton. Nah, nanti di pelajaran desain elemen mesin kita akan pelajari apakah dengan gaya 213 Newton ini tidak akan membuat hook ini berubah bentuk, ya, dari elastik menjadi plastik. Jadi jangan sampai ini seperti ini, ya, nanti lama-lama lepas, bahaya, ambruk. Nah, jadi seperti itu. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah berapa besar sudut V? V ini apa sih? V ini seperti yang ditanya, yaitu besarnya uh, arah, ya, arah daripada gaya resultan. Jadi arah dari gaya resultan kita sebenarnya ingin cari uh, ini berapa ini? Caranya uh, kembali lagi, ya, trigonometri ini kita menggunakan law of sine untuk mendapatkan pertama dulu theta. Ya, kita tinggal pakai 2 perbandingan saja. Jadi dapat theta 39,8. Coba detailnya nanti para mahasiswa bisa menelaah ini. Sehingga kita dapat V itu 54,8 derajat. Jadi yang 213 Newton itu, ya, itu membentuk sudut V 54,8 derajat. Nah, jadi kalau di lapangan kita bisa memprediksi arah yang paling berbahaya itu di sudut berapa, ya, di sudut 0, di sudut apa. Jadi kita udah dapat di sini yang paling bahaya adalah pada sudut V 54,8 derajat. Silakan berlatih dengan contoh soal 22, ya, kemudian contoh soal 23 di sini, dan contoh soal 24. Saran saya, kalian salin di buku catatan, loose leaf, dengan rapi, karena orang engineering itu kata kuncinya itu rapi. Jadi sketch yang betul, rapi, tulis dengan baik, ya. Jadi berlatihlah dengan baik contoh-contoh ini, karena kelebihan dari buku Hibbeler ini adalah dia menyajikan contoh-contoh problem yang cukup representatif, ya. Apabila itu dikerjakan, maka uh, preliminary problems, misalnya P21, pokoknya ada kata-kata P itu preliminary. Jadi masalah-masalah awal dasar, ya. Walaupun ini sederhana, seperti ini, bagaimana menjumlahkan ini, ya, kita menggunakan step-step yang tadi kita katakan, ya, kita kerjakan. Jadi kalau P21 ini, kalau yang P, ya, yang preliminary problem itu wajib dikerjakan tanpa disuruh. Fundamental problem ini dipilih apakah yang ganjil atau yang genap, ya, itu dikerjakan. Nah, sekarang yang perlu atau PR katakan, ya, ini menjadi PR untuk kuliah pada bab 2 ini adalah mulai dari bab 2, soal nomor 2122 yang gambarnya seperti ini nih. Jadi gambar soal nomor 21 dan 22 sama
lihat, ini hampir sama dengan contoh soal tadi gitu ya. Contoh soal tadi. Ini nomor 2122. Yang mirip juga adalah 23. Jadi silakan dikerjakan 23. Karena nah, 2, 10, 2, 9 ini mirip, maka kita pilih satu yang menggunakan roda gigi ini. Itu 2, 14. Jadi yang saya kasih warna pink itu coba dikerjakan di rumah menjadi PR gitu, menjadi PR. Nah, terakhir adalah soal nomor sebentar ya, kita akan cari yang sedikit aplikatif. Oke, soal nomor 237. Oh, 227. Nah, inilah temuan kedua. Mudah-mudahan kalian semua sudah punya textbook PDF-nya paling tidak. Lalu telaah sendiri teorinya dan kerjakan soal yang banyak. Oke, cukup sekian untuk kali ini. Kita bertemu lagi nanti untuk membahas beberapa soal. Setelah itu kita akan masuk untuk sistem gaya keplanan. Jadi kita harapkan 2 kali pertemuan itu bab 2 eh, tuntas ya. 2 atau 3 kali pertemuan bab 2 tuntas. Setelah itu kita masuk ke bab 3. Karena setelah vektor kartesian ini sangat menarik nanti ya untuk adik-adik lihat ya, adik-adik pelajarin. Karena pada saat kartesian kita sudah belajar 3 dimensi. Sangat aplikatif ya, sangat menarik. Oke, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, tetap sehat.